QA. Baiklah, berikutnya akan saya lanjutkan dengan pembicara kedua, yaitu Dr. Sotyaningsih, spesialis patologi klinik konsultan, yang akan membawakan topik update biomarker pada sepsis. Tapi sebelumnya, Dr. Sotyaningsih, spesialis patologi klinik konsultan, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Undip pada tahun 1991, menyelesaikan spesialis patologi klinik pada Fakultas Universitas Diponegoro yang sama pada tahun 2001, kemudian menyelesaikan pendidikan S3 Undip juga tahun 2014, dan terakhir menyelesaikan pendidikan SP2 Konsultan Infeksi FKUGM pada tahun 2020. Sebagai riwayat pekerjaan, Dr. Soti ini bekerja di RSUD Raden Matahir Jambi sejak tahun 2001, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komite PPI RSUD Raden Matahir Jambi sejak tahun 2009 sampai sekarang, sebagai pengurus KPRA RSUD Raden Matahir 2018 sampai saat ini, dan pendiri dari Perdalin Jambi tahun 2012. Baiklah Dr. Soti, waktu presentasi sekitar 25 menit, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Apakah slide saya bisa dilihat? Suara juga oke ya? Bisa. Ya. Terima kasih pada panitia yang sudah memberikan kepercayaan pada saya, walaupun saya juga termasuk panitia. Para guru besar dan kawan-kawan yang saya kasihi, selamat siang semua, semoga semuanya sehat. Izinkan pada siang hari ini saya memaparkan tentang biomarker pada sepsis. Ini adalah outline yang akan saya bicarakan pada siang hari ini. Jadi kita masih membicarakan tentang sepsis, yang masih merupakan masalah kesehatan yang serius karena morbiditas dan mortalitasnya yang tinggi. Diagnosis dini dan penanganan yang adekuat diharapkan dapat menurunkan mortalitas. Disinilah peran dari biomarker untuk dapat membantu diagnosis dini dan penanganan tersebut. Apabila kita ingin membahas tentang biomarker, kita tidak dapat lepas dari definisi sepsis itu sendiri, di mana pada tahun 2012 dulu, sepsis menekankan tentang adanya inflamasi, di mana apabila terdapat dua keadaan di bawah, yaitu demam, takikardi, kelainan pernapasan, dan kelainan hematologi, maka disebut dengan SIRS. SIRS yang disebabkan karena infeksi disebut dengan sepsis. Pada saat itu, apabila terdapat disfungsi organ pada sepsis, disebut dengan sepsis berat. Definisi sepsis mengalami perubahan. Sejak tahun 2016, sepsis langsung disebutkan sebagai disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat desregulasi respon host terhadap adanya infeksi. Jadi, pada saat ini kita menekankan ada 3 hal untuk mendiagnosis sepsis, yaitu adanya infeksi, respon imun, respon tubuh, dan adanya disfungsi organ. Sir William Osler mengatakan bahwa kematian tidak hanya disebabkan karena patogen, tetapi bisa juga karena respon tubuh kita. Kita masuk dulu ke definisi biomarker. Biomarker adalah protein atau lipid atau makromolekul lain yang diukur secara objektif, yang terkait dengan proses biologi
mekanisme pengaturan, atau respon terhadap terapi. Manfaat biomarker banyak, bisa untuk diagnosis, bisa untuk prognosis, untuk mengetahui keparahan penyakit, untuk monitoring dengan melakukan pengukuran yang serial, dan ini merupakan penanda yang objektif. Tadi untuk menegakkan diagnosis sepsis kita perlu 3 hal. Yang pertama adalah infeksi. Kita perlu bukti adanya infeksi pada penegakan sepsis. Terbaik adalah apabila kita dapat menemukan patogen penyebab. Yang terbaik kita bisa melakukan kultur dan mendapatkan kumannya, mendapatkan sensitivity test. Apabila tidak ada fasilitas kultur, bisa dilakukan pengecatan gram positif atau gram negatif, atau malah pada laboratorium yang lengkap, kita bisa mencoba menemukan patogen penyebab dengan PCR. Apabila kita tidak dapat menemukan patogen penyebab, kita mencari reaksi jaringan terhadap infeksi. Apakah ada tuberkel, apakah ada abses. Apabila tidak berhasil, kita mengeksplor dengan bantuan pencitraan dari radiologi. Misalnya saja dengan USG mencari abses di hepar. Kita memasuki hal penting kedua adalah respon tubuh. Tidak bisa lepas, kita harus mengetahui bagaimana patofisiologinya. Apabila patogen masuk ke dalam tubuh, dalam hal ini sebagian besar adalah gram negatif, maka saya menguraikan patofisiologi dari gram negatif. LPS yang masuk akan ditangkap oleh binding protein, ditangkap oleh reseptor permukaan CD14. Kemudian melalui TLR4 terjadi proses transmembran, dan MyD88 akan memulai atau memicu sinyal primer, memicu IKB, akan terpicu sinyal sekunder, dan akan mengaktifasi NF-κB, dan akan mengaktifasi gen target. Gen target akan mengeluarkan atau merilis sitokin-sitokin mediator, di mana mediator tersebut ada responnya ada 2, proinflamatori ataupun anti-inflamatori. Apabila proinflamatori yang dominan, maka akan terjadi status hiperinflamasi, di mana bisa terjadi SIRS dan pada akhirnya terjadi apoptosis dan bisa terjadi multi-organ failure. Apabila respon antiinflamasi yang dominan, bisa terjadi pada akhirnya supresi dari sistem imun. Mediator-mediator atau sitokin-sitokin yang dilepas, pada dasarnya bisa kita kelompok-kelompokkan. Apakah itu merupakan kompleks protein, atau vaskuler dan jaringan sel jaringan, ataupun sel-sel hematologi, di mana hal-hal tersebut akan mengeluarkan atau bisa kita memakai parameter-parameternya, dan hal-hal tersebut akan mempengaruhi berbagai organ dari tubuh kita. Apabila organ ini kelainannya dapat dikelola dengan baik atau efektif source control-nya, maka bisa terjadi recovery. Apabila source control tidak dapat atau inefektif pengelolaannya, bisa terjadi kegagalan organ atau yang berujung dengan kematian. Kita lihat pembagian-pembagian atau penggolongan biomarker. Yang pertama adalah sitokin, yaitu yang terbanyak kita periksa adalah IL-6. Pada marker dari sel, yang paling banyak kita periksa adalah persepsin atau membran CD14 dan yang soluble. Reseptor biomarker ada beberapa juga yang bisa kita periksa. Untuk biomarker koagulasi, kita bisa memeriksa antitrombin, APTT, D-dimer,
dan yang lain-lain. Sebagai biomarker damage dari vaskuler, beberapa biomarker juga bisa kita periksa. Sebagai marker vasodilatasi, kita mengenal nitric oxide. Sebagai biomarker protein fase akut, kita bisa memeriksa CRP dan prokalsitonin. Atau biomarker-biomarker lain yang terbanyak saat ini diminta adalah pemeriksaan laktat. Mari kita agak perdalam pemeriksaan-pemeriksaan yang banyak kita gunakan. Yang pertama adalah laktat. Peninggian kadar laktat pada jaringan merupakan penanda tidak langsung adanya hipoksia jaringan, yang apabila berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Disebut hiperlaktatemia apabila kadarnya 2-5 dan dikatakan lactic acidosis apabila kadar lebih dari 5. Peningkatan kadar laktat dapat disebabkan karena 3 hal. Adanya hipoperfusi atau kegagalan metabolisme seluler atau penurunan dari clearance di hati. Laktat dapat kita gunakan untuk diagnostik yang merupakan marker hipoksia pada syok sirkulasi ataupun untuk prognostik, yaitu untuk monitoring respon pasien sepsis terhadap terapi sebagai stratifikasi dan penentuan prognosis dari pasien. Kita masuk pada marker yang banyak diminta kedua adalah CRP yang merupakan protein fase akut disintesa di hati. CRP merupakan marker yang sensitif untuk inflamasi dan kerusakan jaringan. Kenaikan kadarnya dimulai sejak 4-6 jam, mencapai puncak 36-50 jam dan waktu paruhnya 19 jam. Sebuah studi mengatakan bahwa kadar CRP pada pasien sepsis yang non-survival kadarnya lebih tinggi daripada kelompok yang survival. Kita masuk parameter adalah prokalsitonin. Prokalsitonin ini meningkat pada stimulasi proinflamasi. Sebuah studi mengatakan bahwa waktu paruhnya pendek, cepat responnya, mencapai titik puncak pada jam ke-8 sampai 24, dan PCT ini mudah diukur di serum maupun plasma. Naik pada inflamasi sistemik dan menetap selama inflamasi berlangsung. Berdasarkan kadar PCT, kita dapat memperkirakan bagaimana keadaan pasien tersebut. Apabila kadarnya kurang dari 0,05, biasanya kita menduga bahwa pasien itu tergolong pasien sehat. Bila kadarnya 0,5, maka kita biasanya menggolongkan bahwa kemungkinan adanya sepsis rendah. Apabila kadar 0,5 sampai 2, maka ini ada pada gray zone, di mana harus kita lakukan pengulangan setelah 6 sampai 12 jam. Bila kadarnya lebih dari 2, maka dikatakan kemungkinan terjadi sepsis. Jadi prokalsitonin dapat dipakai sebagai diagnosis sepsis dan juga sebagai guidance pemberian antibiotik, dan satu lagi sebagai penentu prognosis. Sebuah studi pada pasien-pasien di IGD yang mengalami demam, dikatakan bahwa kadar PCT meningkat tertinggi adalah pada penyebab bakterial dibandingkan penyebab viral ataupun parasit. Apalagi dibandingkan dengan yang ternyata demam tersebut bukan disebabkan karena infeksi. Sebuah penelitian yang dinamakan ProRata Trial
mengatakan bahwa penggunaan parameter prokalsitonin ini dapat menurunkan exposure antibiotik terhadap pasien-pasien. Jadi berdasarkan kadar dari prokalsitonin, pemberian antibiotik dapat di-guidance, yaitu bila kadar prokalsitonin kurang dari 0,5, maka tidak dimulai atau tidak diberikan antibiotik. Apabila kadar lebih dari 0,5, maka diberikan antibiotik. Apalagi apabila kadarnya lebih dari 1, maka dikatakan diberikan antibiotik yang kuat. Kadar prokalsitonin juga dapat dipakai sebagai guidance untuk menentukan apakah antibiotik itu terus diberikan ataupun di-stop. Dikatakan bahwa apabila kadar kurang dari 0,5, maka antibiotik yang sudah diberikan di-stop. Bila kadarnya lebih dari 0,5, maka antibiotik terus diberikan, dan apabila kadarnya memang tinggi, bisa dilakukan eskalasi. Studi yang lain mencoba memperkirakan prognosis berdasarkan dari prokalsitonin. Hasil dari studi ini mengatakan, apabila kadar dari prokalsitonin antara hari kedua dan hari ketiga ada penurunan 30%, maka prognosis dari pasien tersebut bahwa terapi antibiotiknya efektif. Studi yang membandingkan antara CRP dan PCT mengatakan bahwa PCT lebih baik dari CRP. Ini adalah membandingkan antara PCT, CRP, TNF, dan IL-6. Dan dikatakan bahwa PCT lebih cepat kenaikannya dibandingkan dengan CRP. Persepsin merupakan hasil proteolisis dari kompleks antara lipopolisakarid, lipopolisakarid binding protein, CD14 dan TLR4 yang mengalami proteolisis dengan bantuan katepsin bisa langsung proteolisis maupun melalui fagolisosum yang akan dieksostosis. Persepsin dikatakan bahwa dalam respon imun terhadap sepsis, maka persepsin meningkat sebelum prokalsitonin atau IL-6, sehingga diusulkan sebagai biomarker potensial untuk diagnosis. Nitric oxide yang merupakan penelitian kami merupakan dikenal sebagai vasodilator, tetapi nitric oxide ini melalui alur atau jalur intrinsik dapat menyebabkan atau menginduksi terjadinya apoptosis yang pada akhirnya bisa menyebabkan multi organ failure. Dan pada penelitian di Jambi dikatakan bahwa pada jam ke-24 mempunyai korelasi yang cukup antara nitric oxide dengan keparahan pasien yang diukur dengan skor SOFA. Ini nitric oxide kita studi untuk mengetahui angka kesintasannya dengan cut off nilai 111,16 di bawah 100 di bawah cut off, maka dikatakan kesintasannya 83,3, sedangkan apabila kadarnya tinggi, angka kesintasannya hanya 37,5%. Parameter satu lagi adalah heparin binding protein yang merupakan marker terhadap gagal sirkulasi pada sepsis yang hasil dari rilis dari neutrofil yang teraktivasi. Dikatakan heparin binding protein merupakan marker yang early pada failure sirkulasi pada sepsis dengan sensitivity 87,1 dan spesifisitasnya 95,1. HBP dikatakan sudah meningkat bahkan sebelum terjadinya hipotensi.
Disfungsi organ biasanya dinilai dengan skor SOFA, di mana skor SOFA ini bisa ada 6 kriteria: respirasi, koagulasi, liver, kardiovaskuler, sistem saraf pusat, dan ginjal dengan skor maksimal adalah 24. Untuk melihat disfungsi organ lain, kita bisa memakai biomarker-biomarker yang spesifik untuk organ tersebut. Terakhir, kita akan mengemukakan sebuah studi tentang biomarker pada sepsis berdasarkan meta-analisis yang dipublish pada tahun 2020. Meta-analisis ini membandingkan dengan PCT dan sebagian juga dengan CRP. Beberapa parameter dikatakan no better than PCT. Jadi ada yang memang tidak lebih baik dari prokalsitonin, tetapi beberapa yang saya lingkarin hijau cukup baik. Lebih baik yang dilingkari hijau dibandingkan dengan PCT. Untuk mendiagnosa sepsis pada pasien-pasien khusus, yaitu pada pasien yang mengalami bedah ataupun yang lain, kita bisa memakai indikator-indikator yang spesifik. Akhirnya tadi sudah saya kemukakan bagaimana perubahan dari definisi sepsis, dan untuk menegakkan sepsis ada 3 hal, yaitu kita perlu menegakkan adanya infeksi dengan parameter-parameter atau cara yang sudah dikemukakan. Juga kita harus mencari bagaimana respon tubuhnya dan parameter-parameter tentang disfungsi organ. Demikian penyajian saya, semoga berguna. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Soti atas presentasinya yang cukup jelas sehingga kita bisa dapatkan informasi yang tentang biomarker sepsis yang terkini ya. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan, panitia bisa di-share. Kayaknya tadi ada pertanyaan ya di QA. Ya, ini ada pertanyaan dari mungkin untuk Dr. Uun dulu ya, Dok ya. Jadi dari Dr. Sila, RSUD Sanjiwani. Untuk Dr. Uun, berapakah nilai NLCR yang dijadikan cut-off sebagai indikator pasien bisa dipulangkan? Lalu, tiap berapa hari diperlukan pemeriksaan NLCR dalam monitoring perkembangan kasus penyakit infeksi? Demikian, Dok, silakan. Baik, terima kasih pada Dokter Sila ya. Ya. Ya, jadi artinya kami di Hasan Sadikin menggunakan nilai 10 gitu ya. Jadi artinya di atas 10 kemungkinan infeksi bakteri yang harus ditindaklanjuti baik dengan kultur serta penilaian klinis tentunya ya. Yang pernah kami coba artinya kalau di bawah 10 kemungkinan sudah tidak ada infeksi bakteri terutama di sepsis. Kalaupun toh untuk pengulangan kami mengikuti pemberian antibakterinya. Jadi antibakteri yang biasanya kita berikan sebagai terapi empirik di Hasan Sadikin itu 72 jam atau 3 hari. Ya. Jadi artinya berikutnya juga sebagai untuk pengulangan melihat darah rutin sebetulnya ya. Jadi pemeriksaan HB, leuko, trombo, dan differential counting gitu. Kalau masih belum mempunyai mesin dan bisa kita hitung secara manual, saya kira. Jadi penderita dengan perbaikan klinis, NLCR di bawah 10, ya artinya sudah boleh dipulangkan, paling tidak dilanjutkan dengan pemberian antibiotik oral kalaupun toh diperlukan. Terima kasih, Dokter Andi. Bagaimana Dokter Sila? Barangkali sudah cukup jelas ya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua.
ini sebetulnya ditujukan kepada, atau ke Dokter Soti dulu ya. Pertanyaan dari Dr. Ratih, RSUD Grati, kepada Dr. Soti, adakah marker sepsis yang mudah untuk mengarahkan kecurigaan ke arah jamur? Demikian dok, terima kasih. Silakan Dr. Soti dijawab. Ya, saya masih agak kurang jelas ya, tetapi untuk diagnosis jamurnya ini kemungkinan bisa dieksplor dari kita tidak lepas dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kecurigaan infeksi jamur itu letaknya di mana? Kita dapat mengeksplor berdasarkan letaknya juga, organ mana yang terkena. Kemudian kalau jamur misalnya letaknya di paru-paru, kita juga dapat mengeksplor melalui pencitraan dari radiologi. Apabila jamur terletak pada permukaan, misalnya pada kulit, kita bisa melakukan pengecatan. Tetapi apabila jamurnya itu kita curiga sepsis, yaitu berdasarkan berarti sudah sistemik, maka kita bisa melakukan kultur untuk spesifik untuk jamur. Mungkin jawaban saya seperti itu, Dok. Baik, bagaimana Dr. Ratih Renata? Jika masih belum jelas, boleh silakan ditanyakan kembali ya, Dok. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini kebetulan untuk kedua pembicara, mungkin ke Dr. Uun dulu saja ya. Jadi ini pertanyaannya adalah dari RSJ Menur, Dr. Lydia Yunita, mungkin ini ya. Mohon izin bertanya kepada kedua pemateri, bila dibandingkan antara neutrophil limfosit count ratio, PCT maupun CRP, dan kadar laktat, manakah yang paling sensitif untuk indikasi dalam pemberian antibiotik pada pasien yang secara klinis itu tidak jelas dalam kondisi infeksi. Contohnya pada pasien-pasien geriatri. Terima kasih. Silakan Dr. Uun, barangkali bisa menjawab lebih dulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi pemeriksaan sederhana hematologi rutin yang di dalamnya ada jumlah leukosit, kemudian dilanjutkan dengan differential counting, saya kira ini adalah bagian dari secara umum sebagai petanda sistem imun. Jadi kalau memang sudah ada leukositosis, kemudian didominasi oleh neutrofil di atas 90% dan nyata terdepresi limfosit di bawah 10, gitu, di bawah 10%, ya ini sudah menunjukkan ada sesuatu tentunya ya. Kalaupun toh kita akan mendasarkan pada suatu infeksi yang harus dicari gitu, di mana sebagai sumber infeksinya ya. Tentunya harus kita lihat, apalagi di geriatri, bagaimana bantuan dari imaging, misalnya toraks foto, kemudian pemeriksaan sederhana melalui urin misalnya, apalagi di geriatri wanita, ya ini akan sangat berpengaruh kalau sudah terjadi tadi yang dikemukakan oleh Dr. Adi bahwa mungkin sudah ada silent UTI, katakanlah seperti itu. Ya, jadi tetap sumber infeksi harus dicari sampai betul-betul mendapatkan kemungkinan dan dilanjutkan dengan marka-marka yang lain selain kultur, juga tadi dapat dengan prokalsitonin maupun CRP. Hanya kita dapatkan keadaan ini di mana tentunya ya. Kalau di rumah sakit besar, di rumah sakit tipe 3,
pasien case 3, ini akan tersedia pemeriksaan yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Uun. Jadi memang kalau para biomarkernya memang kita harus secara komprehensif ya dok ya, nggak bisa hanya beberapa saja dan evaluasinya interpretasinya harus betul-betul. Pertanyaan yang sama mungkin Dr. Soti ditujukan kepada Dr. Soti, silakan. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab bahwa saya menjawab bagian PCT, CRP dan laktat. Bahwa PCT kita tujukan untuk mengetahui apakah ada infeksi bakterial. Apabila CRP lebih menunjukkan apakah ada reaksi inflamasi atau tidak. Sedangkan laktat spesifik untuk menunjukkan apakah terjadi hipoperfusi jaringan. Jadi untuk ketiga hal tersebut lebih spesifik masing-masing biomarkernya. Jadi tidak ada mana yang tadi dikatakan ada studi sih yang mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan CRP, PCT lebih unggul gitu ya. Tapi PCT lebih spesifik untuk bakterial dan laktat sebagai penanda hipoperfusi jaringan. Terima kasih dok. Baik, ini masih ada pertanyaan. Saya lihat untuk Dr. Soti ya. Ini dari Dr. Ratih, Rumah Sakit Umum Daerah Grati. Pertanyaannya begini dok, adakah marker sepsis yang mudah untuk mengarahkan kecurigaan? Sudah mungkin ini tadi ya. Ya mohon maaf. Barangkali ada lagi yang mau bertanya. Oh ini ada. Dari Dr. Riana, spesialis patologi klinik, nggak tahu ini dari mana. Oh dari Rumah Sakit Roya Taruma, ingin menanyakan pada Dr. Sotianingsi ya, ini mungkin maksudnya, apakah absolute eosinophil count bisa dipakai sebagai salah satu parameter sepsis? Silakan dok. Ya, terima kasih. Memang ada studi yang dipublish tahun 2020 yang membandingkan antara jumlah eosinofil absolut pada publishan itu membandingkannya dengan PCT dan CRP dan dikatakan hasilnya cukup baik sebagai penanda dari sepsis. Tapi saya tidak mempunyai penelitian dan tidak bisa menguraikan secara detail. Hanya ada memang jurnal yang mengatakan hal demikian. Sudah itu. Baik. Ya. Barangkali masih ada bagi para peserta, Bapak Ibu sekalian, yang masih ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Atau mau raise hand barangkali. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Sambil menunggu yang bertanya, barangkali saya ingin menanyakan pada Dr. Soti ya, itu beberapa biomarker banyak yang diperiksa tadi ya, yang kita biasanya jarang kita pakai ya di rumah sakit ataupun klinik-klinik. Itu bisa diperiksa di mana ya dok, mengenai biomarker yang tadi disampaikan? Tidak semua biomarker pernah saya periksa, tetapi yang saya pernah lakukan adalah pemeriksaan dari nitric oxide untuk membuktikan berkaitan dengan kegagalan organ. Jadi misalnya kita ingin memeriksa, yang saya lakukan adalah caspase 9, caspase 3, dan waktu itu memeriksa mitokondria, tetapi karena dananya kurang, jadi kami hanya memeriksa caspase 9, caspase 3. Pada saat itu kami melakukannya dengan imunohistokimia. Tapi memang dijadikan satu, tidak untuk pelayanan. Jadi karena ini sampel penelitian masih dijadikan satu dan dilakukan pengecatan imunohistokimia.
Kalau interleukin 6 saya rasa sudah banyak rumah sakit yang bisa melakukan. Iya. Iya. Terima kasih, Dok. Dan mungkin ke Dokter Swati, itu barangkali kita selama ini hanya baru familiar ya untuk beberapa biomarker seperti prokasitonin, laktat yang memang selama ini sudah diperiksa ya. Tapi CRP. tentunya ya CRP. Tapi tentunya dengan presentasi tadi kita bisa berpikir barangkali ada yang lain yang bisa kita usahakan ya, siapa tahu untuk pengembangannya kita bisa periksa di Indonesia. Ya, makanya saya kemukakan tentang patofisiologi. Ya, terima kasih, Dok. Nah, kemudian ke Dokter Uun barangkali ya, Dok ya. Barangkali dokter bisa menyampaikan itu pengalaman, Dok, kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin barangkali ya, Dok ya. Apakah prokasitonin itu masih banyak yang diminta sebagai biomarker untuk deteksi sepsis atau sekarang sudah beralih ke NLR, Dok? Mengingat memang yang tadi dokter sampaikan itu cukup baik ya, Dok, ya, cepat, mudah, dan low cost ya. Jadi bagaimana, Dok, pendapatnya? Ya, jadi seperti yang dikemukakan oleh Dr. Sioningsih ya. Jadi dalam artian tentunya kita melihat ini di pasien, ya, klinisnya bagaimana, kemudian memang adakah sumber infeksi, dan tentunya kalau kita menggunakan biomarker nampaknya tidak bisa tunggal, gitu. Ya, tetap harus dikomparasi, tetap harus dikompar. Kalaupun toh ini seperti ini hasilnya, kira-kira menunjukkan katakanlah infeksi yang mana. Saya setuju, ya, dua-duanya bisa mendeteksi kemungkinan adanya infeksi bakteri, gitu, ya, baik di prokalsitonin maupun di NLCR bahkan di CRP katakanlah seperti itu, ya. Tapi penggunaannya terutama untuk prokalsitonin biasanya kita gunakan di ICU, jadi tidak di bangsal, gitu, ya. Karena ini tentunya akan ya meningkatkan kewaspadaan, terutama juga tidak ya bisa terjangkau cost efektif yang diinginkan. Sebagian atau dari bagian pembelajaran untuk kita semua, terutama di rumah sakit pendidikan. Yang ingin saya usulkan, karena di sini ada Prof. Aryati, selamat sore Prof. Kemudian ada Prof. Ida, guru saya. Bagaimana kalau misalnya Perhimpunan Patologi Klinik ini bisa mengumpulkan data NLCR di setiap infeksi, baik komunitas maupun hospital. Ya, saya kira sebaran spesialis patologi klinis klinik seperti halnya penyakit dalam ya, bahkan bisa sampai di kabupaten-kabupaten mana itu gitu. Kita enggak. Nah, ini bisa kita kumpulkan data ini gitu, dan kita lihat bagaimana di gram positif, bagaimana di gram negatif, karena luarannya akan sangat berguna misalnya di Vaskeankes 1 misalnya gitu, Prof. Ya, saya kira di puskesmas ini sudah mulai ada alat untuk hematologi rutin yang bisa menilai NLCR juga. Terima kasih, Prof. Ini usulan saya, maaf. Silakan Prof. Aryati atau Prof. Ida. Ya, terima kasih Dr. Uun. Saya melihat penelitiannya sangat menarik ya, Dok. Menyempatkan, ternyata hebat sekali. Ada penelitian yang sepertinya sederhana dan kita sebenarnya punya, tetapi ternyata tidak terpikir untuk dikumpulin gitu ya, Dok. Jadi memang sempat itu di awal di tahun lalu tuh kami sempat berpikir untuk mengumpulkan itu, Dok. Tidak hanya NLR tapi juga yang lain-lain. Cuman waktu sempat terkendala etik. Nah, nanti etiknya dari mana? Kemudian sampai mengelola, akhirnya terus berjalan gitu aja, akhirnya kelewatan aja gitu. Ini diingatkan kembali ya. Terima kasih banyak Dr. Uun. Ya, semoga nanti bisa kita ini kan. Ya, makasih, Dok. Barangkali Prof. Ida ada di sini, Dok. Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua. Terima kasih Dr. Uun. Ya, silakan Prof. Ida. Terima kasih Dr. Anti, terima kasih Prof. Ar. Ya, kita cukup lama berkolaborasi nih dengan Dr. Uun. Mungkin kita side per side dulu ya, Dr. Uun ya.
cabang Bandung dulu gitu ya. Nanti melebar kita sebagai pilot project supaya apa yang terjadi di penelitian di pilot itu bisa disebarkan ke yang lain tanpa harus mengulangi kesalahan. Ini itu dulu ya, proyek kecil dulu. Tapi ini usulan Dr. Uni bagus sekali ya, karena nantinya hasil ini, walaupun sebenarnya hasil ini hanya bisa dikerjakan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas mikrobiologi ya, itu dulu barangkali. Tapi nanti bisa diekstrapolasikan ke Fasiankes yang primer nantinya. Ya, makasih Dr. Uun, tapi mohon supportnya ya. Iya, terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Prof. Ida, Prof. Aryati. Ini kelihatannya ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya bacakan. Dari Dr. Dwi Lili ya. Jadi pertanyaannya menanyakan kepada Dr. Soti, apakah jamur bisa menjadi sumber sepsis? Bagaimana, Dok? Ya, saya coba menjawab bahwa memang jamur dapat menjadi sumber sepsis. Tadi ada yang menanyakan bagaimana cara mendeteknya. Ya, jadi mungkin ada yang ada kasus sepsis karena jamur. Terima kasih. Barangkali Dr. Uun mau menambahkan, silakan Dok. Ya, terima kasih moderator. Infeksi jamur ini unik gitu, ya. Jadi artinya saya yang lain mungkin di mulut saya ini ada kolonisasi jamur, dan artinya kalau dia jadi penyebab infeksi, kita sebutnya adalah infeksi oportunistik, gitu, ya. Karena kita membawanya jadi ya ini adalah bagian dari bagaimana sistem imunitas seseorang, ya. Dan ya sekali juga saya ingin mengungkapkan pada guru-guru besar saya, TB kita banyak gitu, ya. TB kita banyak, tapi sampai saat ini saya belum bisa menemukan bagaimana diagnostik untuk invasif fungal infection, terutama di paru-paru yang non kandida, gitu. Ya, ini akan jadi ya saya kira membuka tatanan infeksi bukan hanya bakterial saja. Betul tadi seperti Dr. Setianingsih juga menyebutkan bahwa jamur bisa menyebabkan atau menjadikan seseorang jadi lebih berat di infeksinya. Makasih. Oh ya, terima kasih Dr. Uun mengenai masukannya. Kepada para peserta, apakah masih ada pertanyaan? Kami persilakan. Panitia, apakah masih ada waktunya? Masih berapa lama ya? Mohon maaf, Bu, waktunya udah habis untuk sekarang. Iya. Oke, baiklah. Jadi izinkan saya menyimpulkan sedikit tentang presentasi Dr. Uun, yaitu bahwa NLR atau Neutrophil Lymphocyte Count Ratio merupakan biomarker yang cukup akurat untuk digunakan sebagai panduan terapi antimikroba. Data beberapa penelitian pada pasien COVID-19 dengan sekunder infeksi dan infeksi lainnya juga tentunya menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas NLR yang cukup tinggi dibanding dengan biomarker lain seperti prokalsitonin dan CRP, dengan kelebihan lain yaitu metode ini simple, hasilnya cepat, dan tentu saja low cost, dan juga bisa dikerjakan di rumah sakit yang dengan fasilitas yang mungkin tidak selengkap di rumah sakit besar. Dan dari presentasi Dr. Soti juga sudah disampaikan tadi bahwa banyak sekali biomarker yang bisa menjadi penanda sepsis berdasarkan respon tubuh terhadap proses perjalanan dari sepsisnya sendiri. Laktat, prokalsitonin, CRP, persepsin, dan interleukin 6 adalah biomarker sepsis yang familiar ya bagi kita saat ini dan sering diminta
dan dianggap cukup potensial untuk diagnosis sepsis. Disfungsi organ dapat dinilai dengan perhitungan SOFA score. Dengan demikian, maka selesailah sudah sesi ilmiah 2 ini, dan terima kasih kepada kedua narasumber. Terima kasih juga untuk partisipasi para peserta yang luar biasa pada sesi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Dr. Anti Darmayanti, SPPK, konsultan yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi dalam simposium sesi 2 kali ini. Sebelum menutup sesi kali ini, dimohon kepada seluruh pembicara, moderator, dan panitia yang terlibat untuk dapat mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Baik, akan saya pandu dengan hitungan ke-3, 2, 1. Satu kali lagi, dalam hitungan ke-3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, dan panitia yang terlibat. Dilanjutkan dengan presentasi oleh PT Setia Guna Medica dalam komersial break kali ini dengan durasi waktu 20 menit. Kepada PT Setia Guna Medica, disilahkan. Baik, kami ingatkan kembali dalam sesi kali ini presentasi oleh PT Setia Guna Medica. Di dalam komersial break kali ini kami beri waktu durasi 20 menit. Kepada PT Setia Guna Medica, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan dokter, profesor yang telah hadir pada webinar kali ini. Sebelumnya, apakah screen saya sudah terlihat, Dok? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan profesor, dokter, serta partisipan pada webinar kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada PT Setia Guna Medica
untuk berpartisipasi pada kolaboratif sharing forum kali ini. Izinkan saya, Adisti, sebagai produk spesialis mewakili PT Setiaguna Medica untuk memberikan pemaparan mengenai pemeriksaan imunologi untuk sepsis menggunakan alat POCT. Baik, pada masa ini evolusi dari pemeriksaan immunoassay membutuhkan kecepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Tentunya untuk pemeriksaan emergensi seperti penunjang sepsis, umumnya prokalsitonin dan CRP, sangat membutuhkan waktu yang cepat jika dibandingkan dengan pemeriksaan menggunakan alat besar yang membutuhkan waktu relatif lebih lama dibanding alat POCT. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi informasi mengenai pemeriksaan prokalsitonin menggunakan alat French System dan pemeriksaan full range CRP menggunakan alat GPP 100 Specific Protein Analyzer. Baik. Alat French System adalah suatu alat rapid quantitative immunoassay yang menggunakan disposable cartridge untuk setiap pemeriksaan sampel. Alat ini sudah memiliki FDA approved, juga telah memiliki izin edar dari Kemenkes RI. Kemudian untuk operasional dari alat ini cukup mudah, hanya membutuhkan waktu 3 menit dari sejak kita mengambil sampel dan memasukkannya ke dalam cartridge. Untuk sampel volume yang digunakan relatif kecil, yaitu 35 mikron, baik serum ataupun plasma. Kemudian alat ini juga sudah dilengkapi dengan excellent quality control yang meliputi QC cartridge dan code chip. Untuk kemampuan store up hasil, alat ini mampu menyimpan hingga 1000 test result dalam memorinya. Selain itu, untuk pemeriksaan lain juga dapat dilakukan selain prokalsitonin. Mungkin nanti untuk pemeriksaan lainnya bisa saya paparkan di belakang. Nah, prinsip dari French System ini sendiri adalah berbasis pada Lab on a Chip technology, di mana quantitative immunoassay dan microfluidics method dilakukan dalam satu sistem cartridge yang tertutup. Prokalsitonin sendiri menggunakan metode fluorescence immunoassay, di mana sample to result membutuhkan waktu hanya 3 menit, kemudian tes dilakukan dalam individual cartridge yang di-package juga secara individual, sehingga meyakinkan dan menjamin tidak adanya carryover ataupun open stability issue. Hal ini tentunya sangat berguna untuk laboratorium menengah yang jumlah tes prokalsitoninnya masih relatif sedikit. Untuk lisensi sendiri, prokalsitonin ini sudah memiliki izin edar dari Kemenkes RI. Kemudian untuk satu kit terdiri dari 25 tes dan sudah dilengkapi dengan 30 disposable pipette tips. Jadi dokter sekalian tidak perlu ragu karena di dalam kit ini sendiri sudah dilengkapi dengan pipet sehingga tidak ada consumable yang akan digunakan ataupun terpakai dari laboratorium. Untuk tipe sampel yang digunakan adalah serum, stabil selama 6 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian untuk penyimpanan lebih lama hingga 3 bulan dapat disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Yang paling penting untuk pemeriksaan prokalsitonin ini adalah kita disarankan untuk menghindari adanya freeze thaw terhadap sampel serum. Untuk quality control, alat French System dan prokalsitonin ini dilengkapi dengan internal QC berupa QC code chip dan QC cartridge. Ini untuk quality control terhadap alat POCT kami, kemudian dilengkapi juga dengan external quality control yang berupa bahan serum dari prokalsitonin meliputi level 1 dan level 2. Nah, untuk reaksi yang berlangsung di dalam cartridge PCT itu sendiri sangat singkat, di mana dibutuhkan 35 mikron sampel serum, kemudian akan kita masukkan ke dalam sampel inlet yang tersedia pada cartridge, kemudian pada sampel inlet ini, sampel akan bereaksi dengan buffer yang sudah ada di dalam cartridge.
Kemudian secara kapiler akan menuju conjugate zone, di mana sampel akan berikatan dengan fluorescent beads yang sudah dilabel dengan antibodi terhadap PCT. Kemudian menuju T-zone, di mana antibodi PCT yang dilekatkan pada cartridge juga akan berikatan dengan kompleks PCT conjugate. Lalu sisa PCT conjugate yang ada di T-zone akan diikat oleh protein yang ada pada reference zone, sehingga nanti akhirnya semua sisa conjugate yang tidak bereaksi akan berkumpul pada W-zone. Dalam waktu 3 menit, reaksi yang terjadi di dalam cartridge, nanti alat akan menggunakan laser untuk membaca reaksi terhadap cartridge PCT yang digunakan. Nah, keseluruhan reaksi ini berlangsung dalam 3 menit, kemudian alat akan melakukan perhitungan hasil dan mengeluarkan hasil secara kuantitatif. Untuk analytical measurement range-nya sendiri untuk procalcitonin yaitu 0,07 sampai 32 nanogram per mililiter. Sampel volumenya yang digunakan 35 mikron, kemudian untuk storage dari reagen sendiri 2 sampai 8 derajat Celcius dengan shelf life lebih kurang 12 bulan saat kit ini sampai di Indonesia. Lalu untuk koefisien variasinya sendiri cukup meyakinkan dari yang dilakukan oleh pabrik, dapat kita lihat pada tabel di sebelah kanan. Saya juga melampirkan beberapa informasi mengenai interference terhadap pemeriksaan procalcitonin, antara lain hemoglobin dengan konsentrasi 500 mg per desiliter, kemudian bilirubin dengan konsentrasi 40 mg per desiliter, dan trigliserid dengan konsentrasi 22,5 mg per mililiter. Lalu juga ada potensial interference terhadap dari beberapa obat yang tertera di depan. Untuk reference value dari strain procalcitonin ini, pada kondisi lower respiratory disease dengan normal range kurang dari 0,1 nanogram per mililiter, kemudian ada beberapa severity seperti doubtful dan minor degree. Lalu untuk disease dengan nilai procalcitonin lebih dari 0,5 nanogram per mililiter. Untuk bacterial infection, normal range-nya adalah 0,5 nanogram per mililiter. Lalu pada kondisi sistemik sepsis, dengan kadar procalcitonin didapat lebih dari sama dengan 0,5 nanogram per mili sampai dengan kurang dari 2 nanogram per mili. Ada juga kondisi severe sepsis dengan nilai procalcitonin lebih dari 2 nanogram sampai dengan 10 nanogram per mili. Dan untuk derajat sepsis shock didapatkan nilai procalcitonin lebih dari 10 nanogram per mililiter. Ini merupakan tampilan hasil pemeriksaan procalcitonin di alat French system yang kami miliki. Jadi jika rekan dokter bisa melihat di layar, ada 3 macam hasil, yaitu yang semuanya dilaporkan secara kuantitatif dengan satuan nanogram per mililiter. Jadi untuk hasil ini sendiri juga dokter dapat mengirim hasil pemeriksaan ini ke LAS yang ada di laboratorium. Ini beberapa komparasi yang dilakukan oleh pabrikan, di mana didapatkan nilai R value yang cukup meyakinkan pada saat procalcitonin dari French system ini dikomparasi dengan alat Shetek dan Minividas. Untuk pemeriksaan procalcitonin sendiri yang kami miliki saat ini sudah dipakai di beberapa rumah sakit di Indonesia, baik di Jakarta maupun di luar daerah, dan beberapa paper penelitian yang telah dilakukan oleh rumah sakit antara lain dilakukan di Saiful Anwar, Malang, kemudian juga dilakukan penelitian di RSUP Sanglah Denpasar. Nah, seperti yang sempat saya kemukakan di awal, bahwa alat French system ini sendiri, selain untuk pemeriksaan emergensi dengan parameter procalcitonin,
Alat ini juga dapat melakukan pemeriksaan untuk parameter lain. Contohnya adalah PSA, kemudian testosteron dan vitamin D. Lalu juga ada marker untuk tiroid, kemudian kardiak marker, lalu juga ada marker inflamasi seperti D-dimer dan HSCRP. Di alat ini juga sudah dapat dilakukan pemeriksaan untuk COVID-19, antara lain COVID-19 total antibody, lalu ada COVID-19 antigen, kemudian COVID-19 SP, ini umumnya untuk kondisi post-vaksin. Mungkin yang belum tertera di depan adalah development-nya yang sekarang sedang dikerjakan adalah pemeriksaan IL-6 pada alat French system. Seperti yang sempat dikemukakan Dr. Soti juga tadi, IL-6 bisa menjadi penanda salah satu penunjang untuk sepsis. Mungkin tadi gambaran singkat mengenai pemeriksaan di alat French system, VOCT. Nah, berikut ini adalah alat GPP 100 Specific Protein Analyzer yang merupakan alat VOCT kami yang baru, di mana di alat ini juga dapat dilakukan pemeriksaan CRP dan beberapa marker lainnya. Alat ini sudah memiliki FDA approved, kemudian teknologi yang digunakan adalah nephelometry. Semua pemeriksaan berlangsung dalam satu single cartridge, dengan sampel volume yang sangat kecil, yaitu 3 sampai dengan 300 mikron. Bisa menggunakan serum, plasma, ataupun whole blood. Jadi ini tentunya sangat berguna untuk pasien-pasien anak ataupun bayi ya, yang kita kadang-kadang kesulitan untuk mengambil darahnya dalam jumlah banyak. Kemudian pemeriksaan yang dapat dilakukan di alat ini selain CRP juga ada marker untuk inflamasi seperti D-dimer, lalu renal, untuk diabetes seperti HbA1c, untuk marker imun, IgG, IgA, IgM, C3 dan C4, lalu ada kardiak marker serta rheumatoid seperti RF dan ASO. Untuk alat ini dapat memberikan hasil sample to answer yaitu 3-8 menit, memang tergantung kepada parameter yang diperiksa. Kemudian karena memang alat ini merupakan VOCT dan closed system, jadi tidak ada maintenance yang agak complicated yang dibutuhkan oleh alat. Kemudian untuk setiap parameter juga didukung dengan independent quality control material. Nah, alat ini juga sudah memiliki izin edar dari Kemenkes RI, jadi sudah sangat siap untuk dapat digunakan di laboratorium dokter sekalian jika dibutuhkan. Untuk kemampuan penyimpanan hasil, ini dapat menyimpan hingga 100.000 tes result dalam satu alat. Baik, untuk prinsip dari GPP sendiri menggunakan fixed time immunonephelometry, di mana alat akan mengukur intensitas light scatter pada satu poin sebelum reaksi antara antigen dan antibodi tersebut berakhir. Untuk full range CRP yang ada di alat GPP 100, ini hanya membutuhkan 3 mikron sampel serum atau paling banyak 5 mikron whole blood. Jadi antara dokter dapat menggunakan baik sampel, baik serum maupun whole blood untuk pemeriksaannya. Kemudian satu kit terdiri dari 20 tes dan untuk quality control adalah quality control eksternal, jadi ada tambahan QC. Tentunya dengan jumlah kits yang cukup relatif kecil, kemudian individual cartridge juga sangat membantu untuk laboratorium ataupun rumah sakit yang masih menggunakan CRP atau yang masih melakukan pemeriksaan CRP dalam jumlah yang relatif sedikit. Nah, ini adalah tampilan dari cartridge yang digunakan di alat GPP 100, di mana kalau rekan dokter bisa lihat, itu adalah satu cartridge yang sudah dilengkapi dengan
cuvette, kemudian ada buffer dan tempat sampel. Jadi semua reaksi akan dilakukan di dalam cartridge ini secara tertutup dan otomatis oleh alat. Sehingga penggunaan dari GPP 100 ini semudah kita mengambil sampel perifer, karena juga membutuhkan sampel yang relatif sedikit, 5 mikron, jadi sangat berguna untuk sampel-sampel pasien bayi dan anak. Kemudian tinggal menambahkan di dalam cartridge, lalu kita masukkan ke dalam alat dan hasil akan keluar dalam waktu 3-8 menit. Untuk analytical measurement range dari full CRP sendiri adalah 0,5 sampai 380 mg per mililiter. Ini range yang cukup lebar untuk CRP. Kemudian untuk normal range-nya adalah kurang dari 5,42 mg per mililiter. Penyimpanan reagen secara normal pada suhu 2-8 derajat Celcius dengan shelf life sekitar 12 bulan. Baik, ini beberapa pemeriksaan lain yang dapat dilakukan di GPP 100, seperti sempat dikemukakan di awal bahwa ada pemeriksaan inflamasi. Selain CRP, kita punya serum amyloid A, kemudian CRP yang biasa, lalu untuk pemeriksaan imun meliputi IgA, IgG, IgM, dan C3, C4. Untuk renal function, alat ini bisa melakukan pemeriksaan untuk mikroalbumin, alpha-1 mikroglobulin, kemudian beta-2 makroglobulin, cystatin C, urine IgG, dan transferin urin. Sedangkan untuk cardiac marker, dokter dapat melakukan pemeriksaan D-dimer, lipoprotein A, ataupun USCRP di alat ini. Nah, mungkin ini yang poin yang menarik juga, bahwa alat ini juga dapat melakukan pemeriksaan HbA1c. Selain itu juga dapat dilakukan pemeriksaan RF, ASO, dan anti-CCP. Untuk hasil, semua pemeriksaan yang dilakukan oleh alat memberikan hasil kuantitatif. Jadi nanti untuk ASO dan CRP-nya pun dengan hasil yang kuantitatif. Nah, aplikasi skenario dari alat GPP ini sendiri juga meliputi dengan alat French system dengan alat yang compact dan POCT. Ini dapat ditempatkan di klinik dokter ataupun lab kecil maupun lab-lab besar sebagai backup sistem. Lalu untuk di diabetes center, rheumatologi, ataupun kidney center. Mungkin sedikit gambaran detail yang bisa kami berikan untuk pemeriksaan penunjang sepsis. Tentunya kami harap beberapa parameter tadi mungkin dapat lebih membantu untuk pelayanan di laboratorium dokter sekalian. Tentunya kami sangat terbuka dengan saran serta masukan ataupun pertanyaan dari dokter, profesor yang ingin menanyakan mengenai produk yang kami miliki. Jika memang dokter ada pertanyaan ataupun membutuhkan informasi lebih detail, silahkan untuk mengirimkan email di alamat email yang tertera di layar screen ini. Kemudian sebelum itu izinkan saya untuk menampilkan sedikit video mengenai pemeriksaan lain ataupun produk yang juga kami miliki yang mungkin dapat berguna untuk laboratorium dokter sekalian.
Baik, demikian yang dapat kami sampaikan untuk pemaparan produk dari kami. Sebelumnya, terima kasih sekali lagi kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia atas kesempatannya untuk partisipasi kami kali ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.